Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mata'al insana bisalasatil amwal al-qulub wal-basirati wan-nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul ghafur wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mansur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mashhur wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila adadi ayyami wa syuhur. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wallahu a'lam bimuradih. Hadirin jamaah salat fardhu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini yang saya muliakan segenap orang tua, tuan-tuan haji, wabil khusus ketua masjid, pengurus masjid, bendahara dan sekretarisnya, juga Bapak Imam Masjid, umumnya hadirin yang hadir dalam Masjid Zulfirdaus ini yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada jamaah semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah beserta inayahnya Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam masjid yang kita cintai ini, di mana kita dihadirkan oleh Allah taala kembali, yaitu dalam majelis ta'lim, di mana ini merupakan adalah pertolongan dari Allah. Semoga berkumpulnya kita dalam tempat yang berbahagia ini tidak Allah ta'ala golongkan kita ini sebagai hamba-hamba yang ingin mencoba menghitung nikmat Allah, di mana orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah orang yang mencoba menghitung nikmat Allah. Sementara kita tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita memang tidak mengambil pena, tidak mengambil alat tulis atau kalkulator untuk menghitung nikmat Allah, tetapi perbuatan-perbuatan kita yang jauh daripada ritual ibadah yang berkaitan dengan hubungan Allah dengan Allah Ta'ala itu termasuk daripada mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga saja malam ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam masjid yang kita cintai ini tidak termasuk daripada orang-orang yang ingin mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Berikutnya salawat dan salam tidak luput pula kita kirimkan buat ruh faduka alam junjungan kita Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil mahsyar nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di mana malam ini kita melanjut pembahasan Al-Hikam, hikmah yang ke-55 dari Al-Hikam Imam Ibn Watta'ilah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, di mana pada minggu kemarin kita menjelaskan bahwa di dalam diri kita ini ada cahaya, ada nur, dan juga di dalam diri kita ini ada kegelapan, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin memenangkan cahaya itu
niscaya Allah Ta'ala bantu itu cahaya yang ada pada diri kita, dan Allah Ta'ala akan taklukkan itu kegelapan yang ada pada diri kita, sehingga kita dapat melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di saat kita melakukan amal ibadah didorong oleh karena teman, atau amal ibadah kita itu terdorong karena manusia, atau terdorong karena mertua umpamanya, bagi kita yang sudah mempelajari al-hikam ini, hendaknya kita memandang bahwasanya di saat kita melakukan amal ibadah karena malu kepada mertua sehingga terwujud atau terlaksanakan amal ibadah itu, kita harus cepat memandang itu sebenarnya adalah cara Allah untuk memenangkan cahaya atau nur yang ada pada diri kita. Sehingga kalau kita memandang itu, dari mana amal ibadah kita ini ria? Amal ibadah kita kalau kita pandai memandang semacam itu, tidak ada celah untuk ketaajuban, untuk ria, untuk takut karena seseorang. Selama ini kita mendengarkan penjelasan, termasuk saya juga sering menjelaskan, bahwa orang yang beribadah yang karena orang lain itu bisa ria, yang orang melakukan amal ibadah yang karena orang lain itu bisa terjerembab kepada keriakan, dan itu adalah bentuk daripada tidak ada keikhlasan orang tersebut dalam melaksanakan ibadah itu sendiri. Oleh al-hikam itu dinetralisir. Oleh al-hikam itu bila mana kita melakukan amal ibadah, katakanlah dorongan awalnya itu karena takut kepada mertua. Masa mertua bangun subuh pergi berjamaah kita tidak? Masa mertua sholat kita tidak? Orang lain sholat semuanya kita tidak? Berarti ada kita ini melakukan ibadah itu dengan karena malu kepada mertua, sehingga terlaksanalah ibadah tersebut. Itu sebenarnya hadirin, kata al-hikam, itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan nur yang Allah Ta'ala berikan pada diri kita. Sehingga kalau kita benar-benar memiliki hati yang jernih, memiliki lub hati yang paling dalam, sehingga kita memandang itu adalah Allah Ta'ala yang membantu kita, maka saya katakan lagi, tak ada celah kita untuk ria, tak ada celah kita untuk ujub dengan amal ibadah kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala berikan kepekaan pada kalbu kita, sehingga kita dapat memandang itu semua yang ada pada saat kita melakukan ibadah adalah hikmah cara Allah Ta'ala untuk memberikan taufik hidayah pada diri kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita lanjut hikmah yang ke-55 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam An-Nur lahu al-kashfu wal basiratu laha al-hukmu wal qalbu lahu al-iqbalu wal idbab. An-Nur bermula cahaya atau bermula nur yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, yaitu cahaya. Itu fungsinya adalah untuk membuka. Di tiap-tiap kita manusia yang beriman kepada Allah, yang memang sudah ditakdirkan kita ini mendapatkan nur hissi dan nur maknawi, pasti Allah Ta'ala memberikan pada diri kita ini itu adalah cahaya, yang dengan cahaya itu kita dapat membuka, yang dengan cahaya itu yang tadinya kita tidak tahu kita menjadi tahu, yang dengan cahaya itu kita tidak bisa membedakan tadinya, akhirnya dengan cahaya itu kita dapat membedakan. Jadi fungsi nur yang Allah Ta'ala berikan pada diri kita, baik itu nur iman ataupun nur Islam ataupun nur ihsan yang Allah berikan pada diri kita,
tidak lain dan tidak bukan fungsinya adalah untuk memilih, untuk membuka, untuk menilai. Wal basiratu laha al hukmu, sedangkan mata hati itu adalah untuk memutuskan. Setelah kita tahu, maka lalu kita dapat memutuskan. Maka memutuskan itu adalah disebut dengan basirah namanya. Kita tahu ini baik, ini tidak baik. Kita tahu itu disebut dengan nur. Setelah kita tahu, lalu kita dapat memutuskan yang baikkah yang kita ikut, atau yang tidak baikkah yang kita ambil. Kita dapat memutuskan itu disebut dengan basirah namanya. Nah, wal qalbu lahu al iqbal wal idbar, sedangkan hati itu fungsinya adalah untuk mengambil atau untuk meninggalkan. Umpamanya seperti ini, ulama memberikan contoh semacam ini. Bila mana kita masuk ke dalam rumah, di dalam rumah itu katakanlah ada kalajengking, di dalam rumah itu ada ular, di dalam rumah itu juga ada emas, di dalam rumah itu juga ada intan berlian mutiara yang sangat berharga. Lalu di dalam rumah itu ada lampu, kita hidupkan lampu. Berarti kita menghidupkan lampu itu gambarannya adalah nur, sehingga kita dapat melihat semua apa yang ada di dalam isi rumah itu. Nah, kita dapat memutuskan, oh ini berbahaya kalajengking, oh ini ular berbahaya, tidak baik. Kemudian itu juga adalah intan berlian. Kita dapat melihat barang itu, kita dapat menentukan ini emas, ini intan, ini berlian, ini kalajengking, ini yang berbahaya. Itu namanya basirah. Lalu kita memilih, apakah kita memilih ular umpamanya, atau kita memilih emas. Pilihan kita itu disebut dengan hati tadi. Hati adalah fungsinya untuk memilih mana yang kita ambil, sedangkan basirah adalah untuk menentukan apa perkara itu, sedangkan nur adalah fungsinya sehingga kita dapat melihat apa isi pada semua itu. Sampai di sini insya Allah bisa kita pahami ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Di dalam diri kita ini Allah Ta'ala sudah memberikan 3 macam tersebut. Yang pertama nur yang Allah berikan, yang kedua adalah basirah yang Allah berikan, yang ketiga adalah al-qalbu, yaitu ialah hati. Kita semuanya sudah pada tahu bahwa ajaran itu baik Islam. Membaca Al-Quran baik, mendengarkan pengajian itu adalah baik. Semuanya kita tahu itu lantaran nur yang Allah berikan pada diri kita. Dan kita dapat memutuskan pula bahwa kebaikan itu adalah baik. Berarti kita dapat memutuskan itu, berarti kita memiliki basirah namanya. Tinggal kita apa mau mengambil itu atau kita tinggalkan. Ada yang mampu untuk mengambil, artinya melaksanakan kebaikan, ada yang tidak. Berarti yang dua ini tadi, nur dan basirah, itu bertumpunya kepada al-qalbu. Orang yang melakukan maksiat itu bukan tidak tahu bahwa judi itu dosa. Bukan mereka itu tidak tahu bahwa minum khamar itu dilarang. Bukan mereka tidak tahu bahwa berzina itu dicegah dalam agama. Tahu, berarti tahu adalah nur, dan mereka dapat memutuskan bahwa berjudi itu adalah dosa. Cuman hati mereka tidak dapat meninggalkan itu judi, ya karena hatinya mungkin ada bermasalah. Maka Nabi isyaratkan di dalam satu buah hadis, baik hatinya maka baik semua anggota tubuhnya. Baik hatinya niscaya selamat hidupnya. Baik hatinya maka niscaya perjalanan menuju ilahi Rabbi niscaya akan mulus. Kita ini semuanya gara-gara hati. Maka Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami menyebutkan, hati-hatilah dengan hati. Bila mana engkau tidak pandai menjaga hati, terlalu engkau larut bermain hati, engkau akan jatuh hati. Bila mana engkau jatuh hati, maka niscaya sakit hati.
dan jatuh pada tempat penyiksaan hati, yaitu adalah fuad tadi. Jadi hati ini berbahaya. Kita ini benci dengan manusia karena hati. Kita tidak senang dengan manusia ini gara-gara hati. Jamaah, dulu di zaman Bani Israel, saya baca di dalam kitab, yaitu kitab Duratun Nasihin. Dulu di zaman Bani Israel itu ada seorang ulama ahli ibadah yang tinggal di atas bukit. Yang di pasar itu adalah ada seorang pemuda yang ahli maksiat. Lalu yang ahli ibadah, yang si pemuda ini tadi masyhur. Yang di pasar ini tadi preman bandel yang juga terkenal, sama-sama terkenal. Ini cerita di dalam kitab Duratun Nasih, cerita di dalam kitab Duratun Nasihin. Akhirnya si pemuda ini tadi hatinya itu ingin datang kepada orang yang ahli ibadah. Lalu si pemuda ini tadi untuk menuju kepada tempat yang tinggi itu jalannya itu jalan setapak. Akhirnya berselisihlah jalan dengan si orang alim tadi dengan si orang yang preman bandel ini tadi. Maksud preman ini tadi baik. Yang maksud ulama ini tadi untuk turun ke pasar karena melihat orang ini agak hina mungkin di mata dia. Lalu si preman ini diabaikan dan dicuekkan. Maka akhirnya si orang alim ini tadi Allah putuskan daripada rahmatnya. Sebabnya apa? Memandang orang itu dengan remeh. Nah, kita memandang orang itu dengan remeh, kita menganggap orang itu sebelah mata, tidak lain dan tidak bukan itu dikarenakan hati. Kita tahu aja bahwa menjelekkan orang tidak boleh, nur berarti. Kita dapat pula memutuskan dan memang menjelekkan orang perkara tidak boleh. Tinggal hati ini lagi, apakah mau menjelekkan atau tidak. Maka oleh karena itu hati ini adalah tumpuan daripada dua yang Allah berikan pada diri kita, yaitu adalah nur dan basirah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sya'nun nur kashfil umur wa idahuha hatta tazhara husnuha wa qubhuha. Adapun bermula nur, fungsinya adalah untuk membuka tiap-tiap perkara dan untuk menjelaskan perkara itu hingga nampak jelaslah baik si perkara itu dan buruknya si perkara itu. Jadi nur itu, kita kembali lagi ke nur. Nur itu fungsinya adalah yang Allah berikan pada diri kita untuk menjelaskan perkara itu sehingga nampak belangnya apakah perkara itu buruk atau baik. Itu adalah nur yang membukanya. Kita ambil contoh di sini, Imam Ibnu Ajibah memberikan contoh, itu adalah kahusnit ta'ati wa qubahil maksiyati. Diletak baik bagusnya berbuat taat dan buruknya jeleknya melakukan maksiat. Di mana letak baiknya taat? Kita tahu letak baiknya taat berarti nur, dan kita tahu buruknya maksiat berarti itu adalah juga nur. Kita tahu buruknya maksiat itu tahu, itu yang disebut dengan nur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana letak baiknya yang namanya berbuat taat itu? Di mana letak baiknya? Satu, letak baiknya berbuat taat itu husnul ta'at ridallah. Orang yang berbuat taat itu adalah orang yang diridai oleh Allah. Tuh, letak baiknya berbuat taat itu di mana letaknya? Yang pertama adalah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu kita itu? Tahu. Berarti nur ada pada diri kita, nur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah taala, orang yang berbuat baik diridai oleh Allah. Semacam ini contohnya. Saat ini kita duduk di majelis taklim di Masjid Zulfirdaus ini, kita duduk berbuat taat, berarti kita ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang paling besar nikmat yang Allah berikan kepada manusia yaitu adalah keridhaan Allah.
Kalau Allah sudah ridha kepada manusia, di mana saja ditempatkan oleh Allah, bila Allah ridha kepada dia, maka tempat itu tidak akan jadi masalah. Cabai itu pedas. Tapi karena memang Allah sudah ridha dengan ulat yang ada di dalam cabai itu, sehingga ulat itu tidak merasakan apa. Coba kita hidup di dalam cabai, karena memang Allah Ta'ala tidak meridai kita hidup di dalam cabai pedas kita. Hidup di dalam air laut itu, kalau kita hidup berlama-lama, paling kuat kita bertahan 8 jam umpamanya. Ikan berpuluh-puluh tahun sampai kiamat tetap di dalam air, tak mati-mati. Karena memang Allah Ta'ala ridha dengan itu ikan hidupnya di dalam laut. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha dengan kita, di mana saja tempat dan di mana saja kita berada, niscaya kita dibimbing oleh Allah, dan niscaya kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Durrus Samin, jamaah, kitab Durrus Samin itu karya daripada Syekh Daud Al-Fatani Thailand, ulama Thailand, di mana di dalam kitab Durrus Samin, kitab itu adalah kitab tauhid, bahwa orang dulu ada orang yang ahli ibadah. Di zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah dan ahli tauhid. Ahli ibadah dan ahli tauhid. Lalu meninggal pemuda ini. Pemuda ini meninggal dan Allah Ta'ala berikan dia itu siksa azab kubur. Dia diberikan oleh Allah Ta'ala siksa azab kubur. Harusnya yang ibadah dapat tempat raudhah min riyadil jannah, atau mendapat percikan daripada syurga. Ini tidak disiksa oleh Allah, si pemuda ini tadi. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman malaikat munkar nakir kaget. Disiksa orang ini tetapi dia malah senyum. Disiksa orang-orang ini dia malah suka. Dia tidak pernah merasakan sakit daripada siksa malaikat munkar nakir itu. Akhirnya si malaikat ini tadi bertanya, "Hei pemuda, ini cerita asli di dalam kitab Durrus Samin. Pemuda, kenapa sebabnya engkau ini tidak sakit?" "Karena engkau menyiksa aku ini adalah karena Allah, dan aku ridha di mana saja Allah Ta'ala tempatkan aku ini. Dan tidak ada apa-apanya siksaan engkau wahai malaikat munkar nakir dengan besar api cinta keridhaanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Insya Allah bisa dipahami ya. Jadi manusia itu kalau memang sudah cinta kepada Allah, kalau sudah ridha kepada Allah, dia tidak pandang bulu. Mau itu siksa kubur, mau itu siksa neraka, mau itu azab dari Allah, yang jelas yang penting Allah ridha dengan dia. Kan kalau dilihat orang pemuda ini tadi, yang dia ini taat, yang dia ini ibadah, yang dia ini adalah ilmu, tempatnya surga. Tapi Allah Ta'ala siksa dia ini di dalam kubur. Dia tidak mendapatkan raudhah min riyadil jannah, dia tidak mendapatkan itu. Tapi yang Allah Ta'ala berikan adalah siksaan, yang Allah berikan adalah azab. Tapi dia ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Api keridhaan yang ada di dalam dirinya itu tidak dapat dikalahkan. Hati keridhaan, api keridhaan itu tidak bisa dikalahkan meskipun dengan azab malaikat munkar dan nakir. Jadi jamaah, yang pertama kita ini harus mencari keridhaan Allah. Kita harus mencari keridhaan Allah. Di mana salah satu bentuk kita ini mencari keridhaan Allah, jalannya adalah berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, bahwa di mana letak baiknya taat itu, yaitu adalah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang tersebut. Yang kedua, di mana letak sisi baiknya berbuat taat itu, ridha malaikatih, malaikatnya itu ridha malaikatuh. Ada juga yang baca ridha malaikatih, ada juga ridha malaikatuh. Tak usah dipermasalahkan. Kalau dibaca ridha malaikatuh, memang ridha adalah fi'il, kemudian malaikatuh dijadikan fa'il. Kalau dibaca ridha malaikatihi, berarti ini yang disebut dengan idhofat fil makna namanya.
Gimana kita bid alfiahnya? Al-fa'ilul ladzi kamarru'ata zaidun muniran wajuhun ni'mal fata. Alfiah harus jalan. Ilmu alat seorang guru itu harus bisa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ridha malaikah. Yang kedua, orang yang berbuat baik itu di mana letak jenis kebaikan, jenis ketaatan itu di mana letak bagusnya? Ridha malaikah. Dia mendapatkan ridhanya para malaikat. Ini contoh saat ini nih. Kita duduk di majelis taklim, malaikat ridha dengan kita. Maksud ridha malaikat apa? Malaikat istighfaruhum biman bitta'ah. Allah Ta'ala itu menyuruh malaikat itu untuk mengistighfari orang-orang yang berbuat taat kepada Allah. Malaikat mengistighfarkan kita. Malaikat mengistighfarkan kita. Bentuk keridhaan malaikat kepada kita. Bukan tidak ada ya di dalam hadis sahih, barang siapa yang berangkat menuju majelis taklim, Allah Subhanahu wa Ta'ala persilahkan malaikatnya untuk melebarkan sayapnya, dan orang yang duduk di majelis taklim itu seolah-olah dia menginjak di atas sayapnya para malaikat. Berarti ridha malaikat, ridha. Tuh yang kedua, letak bagusnya berbuat taat, yaitu mendapatkan keridhaannya malaikat. Kemudian yang ketiga, di mana letak bagusnya berbuat taat? Kita salat tuh, di mana letak bagusnya taat itu? Taat bagus. Di mana letak kebagusan taat itu? Yang ketiga adalah ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan keridhaan dari Rasulullah. Orang salat dia mendapatkan keridhaan Rasulullah. Orang duduk di majelis salim mendapatkan keridhaan Rasulullah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, di mana lagi letak daripada orang tersebut berbuat taat, dan di mana letak kebaikan taat itu, dan di mana letak eloknya si taat itu, agar supaya taat itu tidak sia-sia. Yang keempat, kita tahu bahwa letaknya daripada taat itu bagus, dikatakan taat itu bagus, ada usyukri, yaitu kita menunaikan syukur apa yang sudah Allah berikan pada diri kita. Kita sholat, duduk di majelis taklim, berzikir, itu taat bukan? Berarti kita sudah menunaikan hak perintah syukurnya Allah Ta'ala pada diri kita. Kemudian yang kelima, di mana lagi letak bahwasanya dikatakan bagusnya taat itu? Jalbul barakati, yaitu menarik kepada keberkahan. Orang yang berbuat taat hidupnya mesti berkah. Orang yang berbuat taat hidupnya pasti akan berkah, walau tidak sebanyak harta orang yang tidak pernah berbuat taat. Dan itu memang ada hadis kudusinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW bahwa Allah Ta'ala berfirman, siapa saja manusia yang berbuat ibadah kepadaku, yang berbuat taat kepadaku, pasti akan aku berkahi hidupnya. Baik berkah daripada sisi rezeki, baik berkah daripada sisi umur, baik berkah daripada sisi-sisi yang lainnya. Yang jelas orang yang berbuat taat kepada Allah tidaklah sia-sia, pasti ada keberkahan di dalam hidupnya, pasti ada keberkahan di dalam rezekinya. Berkah itu apa jamaah? Berkah itu adalah ziyadatul khair, tambah-tambahnya kebaikan. Ada juga yang menterjemah berkah itu adalah awet. Dia duit tak banyak memang, 50, dia tak banyak memang, 50 misalkan sehari, tapi awet, ada terus. Itu yang disebut dengan berkah. Itu yang disebut dengan berkah. Ada yang orang hari ini penghasilan 50 juta satu hari, tapi nganggurnya bertahun-tahun, habisnya cepat. Itu menunjukkan tidak berkah. Jadi berkah itu adalah ziyadatul khair. Dan ada juga yang mengertikan ziyadatul khair itu awet artinya langgeng, istiqomah terus. Rezeki itu macam dekat dengan dia, namun kelaparan dia tidak akan pernah kelapa. Begitu dia ingin derma untuk majelis taklim ada, begitu untuk sumbangan keagamaan ada,
Begitu untuk apa saja ada musibah, ada duitnya, berarti hidupnya berkah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, untuk menarik-narik keberkahan yang Allah Ta'ala janjikan itu, diantaranya adalah jalbul barakah, yaitu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, di mana letak baiknya berbuat taat itu, di mana letak bagusnya taat itu. Yang keenam, jalaul qalbi, yaitu hati menjadi terang. Orang yang berbuat taat hatinya terang. Hatinya itu bersih, jernih. Hatinya itu akan terang. Hatinya itu tidak akan kusut. Hatinya itu tidak akan galau. Hatinya tidak akan pernah tidak tentram. Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran bahwa ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, sesungguhnya mengingat Allah itu adalah dapat menenangkan hati. Bukankah berzikir itu bentuk daripada berbuat taat? Nah, berarti yang keenam, orang yang berbuat taat, di mana letak kebaikan itu taat, yaitu adalah jalaul qalbi, hatinya terang. Kemudian yang ketujuh, yang disebut dengan baiknya taat, di mana letaknya? Qaraba al-jannatu atau al-qalbul jannah, al-qarbal jannah, yaitu dekatnya manusia kepada dekatnya manusia dengan surga. Kalau kita ingin dekat dengan surga, maka tidak mesti kita harus berbuat taat. Maka di mana dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, barang siapa yang sujud satu kali, sama ada dia melakukan salat fardu atau salat sunat, sama dia telah mendekatkan dirinya kepada surga itu dengan seukuran 1 meter. Berarti kali kan, kalau misalkan 5 hari kita sholat, tambah lagi sholat sunat, tambah lagi dengan kebaikan 1 meter, lama-lama dekat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Terus yang ke-9, di mana lagi letaknya bahwa bagusnya taat. Tadi taat itu bagus, di mana letak bagusnya taat? Bu'du anin nar, manusia itu dijauhkan oleh Allah Ta'ala daripada neraka. Kemudian yang berikutnya, yang ke-10, bahwa tidak lain dan tidak bukan letak bagusnya taat itu al-ghufru aniz dzunub, bahwa dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, al-ihsanu anil khalqi, di mana letak bagusnya bahwa orang itu berbuat taat, al-ihsanu anil khalqi, dia telah berbuat baik kepada seluruh manusia, dia telah berbuat baik kepada seluruh makhluk. Jadi jangan tinggalkan ibadah. Kita melakukan ibadah itu pada hakikatnya kita sudah berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah. Kita jangan tinggalkan berzikir. Kita berzikir itu sudah berbuat baik kepada makhluk Allah. Nah, kita tahu bahwasanya bagusnya berbuat taat, kita tahu bagusnya berbuat taat kepada Allah, berarti itu adalah nur yang ada pada diri kita. Itu adalah nur, dan kita dapat memang memutuskan bahwa berbuat taat itu adalah baik, berarti kita mendapatkan basirah, berarti pada diri kita ini ada basirah. Terus setelah kita tahu di mana letak bagusnya ketaatan, kemudian di mana letak buruknya kemaksiatan. Yang jelas maksiat itu buruk. Letaknya buruknya maksiat itu di mana? Yang pertama yaitu sukhtu billah, mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang berbuat maksiat, dia akan dimurkai oleh Allah. Siapa saja yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, di mana lagi letaknya orang yang melakukan maksiat itu dan letak buruknya maksiat itu? Sukhtu malaikati, dia dilaknat oleh malaikat. Malaikat 24 jam berdoa kepada Allah agar Allah laknatkan orang-orang yang melakukan maksiat. 2 sudah, letak keburukannya maksiat. Kemudian yang ketiga, halnun Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Yang ketiga itu, orang yang melakukan maksiat itu adalah membuat Nabi SAW menjadi sedih. Nabi walaupun beliau sudah tidak ada, walaupun jasad beliau sudah terkubur, tapi beliau sedih ketika saat melihat umatnya melakukan maksiat. Bukan tidak ada keterangan ya di dalam hadis sahih bahwa dikatakan di dalam kitab I'anatul Talibin bahwasanya apabila meninggal anak, apabila kita meninggal lalu kita meninggalkan anak misalkan, lalu kita melihat anak kita yang berbuat maksiat, itu orang tua yang melihat anak yang melakukan maksiat itu sedihnya bukan main. Itu hadis sahih di dalam kitab Ar-Ruh, juga di dalam kitab I'anatul Talibin. Kita yang melihat anak, apalagi Nabi yang melihat umatnya. Berapalah besar cinta kita kepada anak. Cinta Nabi kepada umatnya itu lebih besar, sehingga walau ini hadis dhaif, sehingga dikatakan bahwasanya ketika Nabi hendak menghembuskan napas terakhir, yang beliau sebut itu adalah umat beliau. Nah, di mana letak buruknya berbuat maksiat itu, di mana letaknya? Yaitu dapat menyedihkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, man hazina fi qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'ada anis syafa'ah. Barang siapa yang menyedihkan hati Rasulullah, maka Allah Ta'ala jauhkan dia daripada syafaat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, insyaallah minggu depan akan kita lanjut yang keempat dan seterusnya, di mana letak daripada keburukan itu melakukan maksiat. Jadi biar ada episodenya, biar besok datang lagi. Oh, belum selesai, malam besok datanglah, malam besok datang lagi. Lalu kita jelaskan pula pertemuan akan datang, yaitu keadaan basirah dan juga keadaan daripada hati. Lalu kita masuk kepada hikmah yang ke-56, la tukrah at-ta'ah li'annaha barazat minka wafrah li'annaha barazat minallahi ilaika. Minggu akan datang kita masuk pula kepada hikmah yang ke-56 sembari kita habiskan keterangan hikmah yang ke-55. Hikmah yang ke-56 begini artinya, janganlah engkau bergembira dengan taatmu bila mana engkau memandang taatmu itu adalah sumber daripadamu, tapi bergembiralah di mana engkau dapat berbuat taat, lantaran engkau dapat berbuat taat itu karena sumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah minggu akan datang akan kita lanjut penjelasannya. Mudah-mudahan kita dapat kembali berkumpul dalam Masjid Zulfirdaus yang kita cintai ini, dan juga mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah panjangkan umur kita, dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga anak keluarga kita, cucu keturunan kita dijadikan cucu keturunan yang soleh dan solehah dengan berkat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, adapun pembacaan ya Allahu biha ya Allahu biha itu sumbernya daripada Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi. Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi ini murid beliau adalah Al-Imam Abu Hasan Asy-Syazili. Al-Imam Abu Hasan Syazili beliau punya murid namanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang Al-Hikam. Dikatakan barang siapa yang mengamalkan ya Allahu biha itu sebanyak 3 kali selesai sholat, besar kemungkinan, dan itu bentuk ikhtiar untuk mencapai husnul khatimah ketika sakratal maut. Itu ungkapan daripada Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi. Maka membaca Al-Hikam ini pasti setiap hikmahnya itu dibaca ya Allahu biha, atau kalau tidak selesai daripada pengajian ditutup dengan ya Allahu biha. Mudah-mudahan
kita dapat mengamalkan. Saya tutup dengan salam keagamaan, ampun maaf, minta halal, minta ridha. Akhir kata dari saya, Allahumma fi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.